Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah, tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel yang merupakan materi untuk kelas 8 atau setara dengan paket B di semester ganjil. Kita langsung ke pembahasannya. Baik, sebelum kita bahas tentang sistem persamaan linear dua variabel, kita bahas kembali apa itu persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu kalimat matematika terbuka yang memuat satu variabel berpangkat 1 memiliki hubungan sama dengan atau dihubungkan oleh tanda sama dengan ya. Dan jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Contohnya seperti yang ada di gambar, ini contoh persamaan linear satu variabel 3x tambah 4 sama dengan 10, di mana dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel yang pangkat tertingginya adalah 1. Nah, sekarang apa itu persamaan linear dua variabel? Kalau tadi persamaan linear satu variabel, sekarang persamaan linear dua variabel atau sering disingkat dengan PLDP ya. Secara sederhana, pengertiannya sama, cuma bedanya kalau persamaan linear dua variabel ini mempunyai dua variabel yang pangkat tertingginya tetap 1 ya. Bentuk umumnya adalah AX tambah BX sama dengan C, dengan A, B, dan C merupakan bilangan real dan A serta B ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena jika A dan B-nya itu 0, maka ini tidak akan menjadi suatu persamaan linear dua variabel, melainkan hanya merupakan suatu pernyataan matematika biasa yang tidak memiliki solusi. Nah, yang akan kita pelajari apa aja? Kita akan mempelajari tentang cara untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel, yakni terdiri dari 3 cara, metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Nah, tadi kita udah bahas nih, apa itu persamaan linear satu variabel, apa itu persamaan linear dua variabel. Nah, sekarang sistem persamaan linear dua variabel atau sering disingkat dengan SPLDP. Nah, jika kita berbicara sistem, maka di sini terdapat dua atau bahkan lebih persamaan linear dua variabel yang disajikan secara bersamaan, di mana bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel yakni seperti tertera di gambar, A1X ditambah B1Y sama dengan C1, dan A2X tambah B2Y sama dengan C2. Ini bisa sampai lebih dari dua persamaan ya kalau sistem. Nah, bagaimana cara menyelesaikan SPLDP? Tadi ada 3 cara, yakni yang pertama dengan metode grafik, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode eliminasi. Video kali ini kita akan membahas dulu tentang cara menyelesaikan dengan metode grafik dan metode substitusi. Dan satu cara lagi nanti akan di break di video kedua ya. Oke. Metode grafik ini adalah cara untuk menyelesaikan suatu SPLDP dengan cara menggambarkan garis lurus dari kedua persamaan tersebut pada bidang kartesius, kemudian kita menentukan titik potong dari kedua garisnya. Seperti tadi digambar, contohnya seperti ini. Kita coba ke contoh soal, selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan cara metode grafik. Sistem persamaannya, persamaan yang pertama ada X tambah Y sama dengan 4, kemudian yang kedua 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, langkah pertama, kita menentukan dulu pembuat 0 dari masing-masing persamaan. Pembuat 0, jadi caranya seperti ini. Kita buat tabel seperti ini, X, Y, kemudian kita simpan 0 di kolom X pertama dan simpan 0 di kolom Y ya, di baris kedua. Nih. Ini 0. Nah, 0 yang ini kita tulis. 5 udah ketentuannya ya, jadi pembuat 0 itu ini. 0 yang pertama di sini, kemudian 0 yang kedua di sebelah sini.
Nah, kemudian ini 4 dari mana? Dari sini. Kita coba substitusikan 0 ke persamaannya. Jika X-nya 0, maka Y-nya dengan 4 kan ya. Oh, berarti sehingga titik potongnya ada di 4,0. Ini 4,0. Artinya, garis lurus ini pada persamaan pertama memotong sumbu X di titik 4,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,4. Kayak ini untuk persamaan garis yang pertama. Kita lakukan hal yang sama untuk di persamaan yang kedua. Persamaan kedua adalah 2X tambah Y sama dengan 6. Kita tulis 0 di sini dan 0 di sini. Kita kerjakan dulu yang baris pertama. Jika X-nya 0, berarti 2 kali 0, 0 kan ya. Kita tutup. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 6. Berarti titiknya adalah 0,6. Oke, sekarang jika Y-nya 0, kita tutup. Y-nya 0, berarti sisa 2X sama dengan 6. Berarti 1X-nya berapa? 1X-nya ya berarti 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Berarti di sini kita tulis 3. Hingga titiknya adalah 3,0. Nah, artinya garis lurus di persamaan kedua ini memotong sumbu X di titik 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,6. Oke, seperti itu. Nah, langkah kedua, kita akan gambarkan titik-titik yang dilewati oleh masing-masing persamaan yang tadi pada bidang kartesius. Kemudian mencari titik potong dari perpotongan dua garis pada grafik. Nah, ini merupakan garis dari persamaan yang pertama, di mana memotong sumbu X di titik 4 ini, dan memotong sumbu Y di titik 0,4, dan memotong sumbu X di titik 4,0, sehingga tarik garis untuk menghubungkan ke tersebut. Dan inilah gambar dari garis yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, dia itu memotong sumbu Y di titik 0,6 dan memotong sumbu X di 3,0 ya, berarti di sini. Tinggal tarik garis hubungkan kedua titik tersebut. Dan inilah garis dari persamaan yang kedua. Titik potongnya di mana? Titik potongnya ada di sebelah sini ya. Nah, titik potong X, Y dari kedua garis tersebut merupakan solusi atau penyelesaian dari sistem persamaan yang tadi. Jadi titik potongnya ini merupakan penyelesaiannya atau solusinya. Di mana garis ini memotong di titik potongnya di titik 2,2. Kebetulan ini sangat pas ya, di 2,2. Jadi penyelesaiannya adalah udah 2,2. Nah, namun kekurangannya di metode grafik ini, tidak semua sistem persamaan linear dua variabel ini nanti menghasilkan titik potong yang tepat di garis bilangan bulat ya. Kadang ada yang di bilangan desimal ataupun pecahan. Jadi butuh ketelitian atau butuh akurasi yang sangat jeli gitu. Itu untuk langkah metode grafik. Cara kedua adalah dengan metode substitusi ya, yakni dengan cara mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit lalu mensubstitusikan nilainya ke dalam persamaan yang lain. Mensubstitusikan itu istilah lainnya adalah menggantikan ya, menggantikan nilainya ke persamaan yang lain. Nah, tadi ada merubahnya menjadi bentuk eksplisit ya. Bentuk eksplisit itu seperti apa? Seperti ini. Yang tadi bentuk umumnya seperti ini, AX tambah BY sama dengan C, kita rubah ke bentuk eksplisit menjadi Y sama dengan atau menjadi X sama dengan. Oke, supaya tidak pusing, kita lanjut ke contoh soal. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode substitusi, di mana persamaannya adalah yang pertama X dikurangi 2Y sama dengan 8, dan yang kedua adalah 2X dikurangi Y sama dengan negatif 20.
Nah, langkah pertama, persamaan 1 menjadi bentuk eksplisit ya, menjadi bentuk X sama dengan aja, biar lebih mudah. Berarti yang awalnya X dikurangi 2Y sama 8, kita rubah menjadi X sama dengan, sehingga yang negatif 2Y ini harus pindah ruas ke kanan. Yang tadinya negatif, kalau pindah ruas menjadi positif ya, jadi positif 2Y. Tambah 8, tambah 8 ini mah tetap ya, dari yang. Nah, setelah itu, langkah kedua, kita substitusikan nilai X sama dengan 2Y tambah 8, nilai X yang ini ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu kan 2X dikurangi Y sama dengan negatif 20 ya. Nah, X-nya kita ganti dengan 2Y plus 8. Nah, di sini kan persamaan kedua itu 2X dikurangi Y ya. Sama dengan negatif 20. Ini X. Nah, X-nya tadi kita ganti dengan 2Y tambah 8. Berarti jadi 2 dikali 2Y tambah 8 ya. Ini untuk posisi yang X ini. Dikurangi Y sama dengan negatif 20. Kemudian kita kalikan 2 kali 2Y, 4Y. 2 dikali 8 tambah 16 ya, positif. Dikurangi Y sama dengan negatif 20. Kemudian ada yang bisa dijumlahkan nih, 4Y dikurangi 1Y. Hasilnya 3Y ya, tinggal mengurangkan koefisiennya aja. 4 dikurangi 1, 3, berarti 3Y. Sama dengan positif 16, ini pindah ruas ke kanan jadi negatif 16. Sehingga negatif 16 dikurangi 20, hasilnya negatif 36. 3Y sama dengan negatif 36, berarti untuk 1Y-nya adalah negatif 36 dibagi 3. Hasilnya adalah negatif 12. Nah, langkah ketiga, substitusikan nilai Y yang sama dengan 12 ke persamaan 1 atau kedua. Di sini saya mensubstitusikannya ke persamaan ke-1 ya. Dimana persamaan ke-1 adalah X dikurangi 2Y sama dengan 8. X dikurangi 2, dimana Y-nya adalah negatif 12. Berarti Y dengan negatif 8. Kalikan negatif 2 dikali negatif 12, hasilnya positif 24 sama dengan 8. Ini positif dari mana? Dari sini ya, negatif kali negatif, hasilnya positif. X sama dengan 24 pindah ruas ke kanan jadi negatif, jadi 8 dikurangi 24. Jadi hasilnya adalah X sama dengan negatif 16. Nah, sehingga solusinya adalah negatif 16,12. Karena kita tadi sudah mengetahui bahwa nilai X-nya adalah negatif 16 dan nilai Y-nya adalah negatif 12, sehingga solusinya adalah tinggal X, Y negatif 16,12. Oke, seperti itu untuk di video pertama ini. Kita lanjutkan di video kedua untuk pembahasan metode yang ketiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.